Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan review untuk pelajaran bab 1 dan bab 2, yaitu tentang attention, understanding, complement, opinion, and also ability and willingness. Oke, jadi learning objektifnya adalah to have a quick review of what we have learned in chapter 1 and 2. Hanya mereview saja, kemudian discuss some questions. Kita juga akan membahas beberapa soal yang muncul pada bab 1 dan bab 2 untuk persiapan PAS kalian nanti. Jadi chapter 1 tuh kita belajar attention, yaitu meminta perhatian. Contoh ungkapannya adalah attention please, listen up, look, and so on. Kemudian ada understanding, bisa checking for understanding and then showing understanding or showing a lack of understanding. Showing a lack of understanding artinya menunjukkan bahwa kurang paham atau tidak paham. Di sini contoh untuk mengecek pemahaman, kalian bisa menggunakan ungkapan do you get it? Do you understand? Nah, kalau kalian paham, kalian bisa bilang I get it, I understand. Nah, kalau kalian kurang paham, kalian bisa bilang I don't get it, I don't understand, I don't know what you mean, I'm not following you, could you repeat it again, and so on. Kemudian ada compliment atau pujian, artinya di sini kalian akan memberikan pujian tentu saja dengan kata-kata yang baik ya. Jadi kata kuncinya kalau memberikan pujian adalah harus positif. Kata sifatnya harus positif. Contohnya di sini ada excellent. Kemudian ada you are so clever. Excellent itu positif, sempurna. Kemudian ada you are so clever. Clever itu pintar. Nah, terakhir ada opinion, pendapat, memberi dan meminta pendapat. Nah, kalau kalian mau meminta pendapat, kalian bisa gunakan ungkapan what do you think of, how do you feel about. Di sini untuk completing a dialogue, untuk soal jenis pertama, di sini ada completing a dialogue, melengkapi percakapan. Contoh percakapan singkatnya antara Ningsi and Tina. You look very happy, Tina. What's happened? What has happened? Guess what? I got 100 in the last English test. Blah blah blah. Congratulations. Nah, kira-kira di sini Ningsi bilang apa ya? Karena ada kata congratulations, berarti dia memberikan selamat, maka pasti yang dia ucapkan sebelumnya adalah kalimat yang positif. Kira-kira kenapa ada kata selamat? Ternyata Tina bilang nilai 100, dia dapat nilai 100. Kira-kira kalau responnya Ningsi positif karena dia memberikan selamat, kalimat sebelumnya juga harus positif, berarti maka kita butuh yang namanya compliment. Di sini yang pujian hanya satu, yaitu fantastic. Nah, yang kedua masih completing a dialogue, ada dialog singkat antara Andi dan Mr. Sukandi. Jadi di sini rumpang, tidak tahu Andi bilang apa, bla 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 sir. Kemudian Mr. Sukandi bilangnya it's all right. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kira-kira kalau Mr. Sukandi menjawab seperti itu, apa yang Andi katakan sebelumnya? Apakah A, sorry to bother you, mohon maaf mengganggu, atau B, good morning, atau C, there you are, oh di sana kamu rupanya, yang D, hello. Yang cocok adalah ya sorry to bother you. Kalau kamu bilang good morning, pasti orang yang kamu sapa akan membalas good morning lagi, kemungkinan besar, bukan it's alright. Kemudian di sini masih completing a dialogue between mother and Rini. So mother said mix the ingredients with the mixer at medium speed, bla bla bla. Rini, yes I understand. Nah, karena Rini bilang, iya saya paham. Nah, berarti kemungkinan sebelumnya ibu menanyakan, kamu paham atau enggak Rini? Seperti itu kan? Yang mana ungkapan yang tepat untuk menanyakan atau mengecek kepemahaman seseorang? Jawabannya adalah yang are you with me? Jadi selain do you get it dan do you understand, kita bisa pakai are you with me untuk mengecek pemahaman. Kemudian finding synonym, sudah beda contoh soal. Sini, I really like it because of your vivid description. The underlying word has a similar meaning with, berarti ditanyakan kata yang artinya kurang lebih mirip dengan kata vivid. Itu kata apa? Jawabannya adalah yang brilliant. Jadi vivid itu jelas, gambarannya jelas. Brilliant sama artinya jelas. Kemudian arranging words, di sini menyusun kata menjadi kalimat yang baik tentu saja. Jadi caranya mudah ya, seperti biasa. Kalau kamu mau menyusun kata menjadi kalimat yang baik, ya silahkan angka ini supaya kamu tidak pusing bacanya, kamu ubah dulu ke versi kalimat.
Kalau sudah tinggal kamu baca satu-satu, manakah yang urutannya tepat. Di sini semuanya berawalan I think. Nah, kemudian ada to be, is. Nah, berarti subjeknya harus yang bisa pakai is. Subjek yang bisa pakai is adalah he, she, it. Nah, kebetulan di sini adanya it. So it is. I think it is a very interesting film. Nah, bab selanjutnya ability and willingness, kemampuan dan kemauan. Kata kuncinya ada can and will. Kalau can berarti bisa, kalau will berarti mau. Iya, saya bersedia. Contoh di sini ada kalimat I can drive. She cannot drive. Can they drive? Kesimpulannya berarti kalau mau menggunakan can, siapapun subjeknya, can akan tetap can. Tidak perlu ditambah s. Kalau mau diubah ke bentuk negatif, tinggal tambahkan not. So cannot. Boleh kalian singkat jadi can't. Kemudian can they drive? Bisakah mereka menyetir? Can-nya tinggal pindahkan ke depan, ke awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Ternyata aturannya sama untuk kata will. Contoh, I will come, he will not come. Will you come? Nah, bisa kalian lihat strukturnya sama seperti ketika kalian menggunakan can. Cara menjawabnya, kalau kalian mau bilang, oh iya boleh, oh iya silahkan, bisa pakai sure, of course, alright. Tapi kalau tidak bisa katakan sorry, I can't, atau no, thanks. Contoh, di sini Rehan berkata, can I help you carry those boxes? Kemudian Ivan bilang, bla bla bla, I can do it myself. Rehan menawarkan pertolongan. Bisa nggak saya bantuin bawa itu kotak-kotaknya atau kardus-kardusnya? Ternyata Ivan jawab bla bla bla, saya bisa sendiri. Saya bisa sendiri. Berarti diterima atau ditolak pertolongannya. Kalau mau melakukan sendiri, otomatis dia tidak menerima pertolongan. Maka jangan jawab yes, sure, atau of course. Jawabnya no, thanks. Nggak usah terima kasih. Kemudian antara Sundari and Mrs. Tumijo, Sundari berkata, "Ma'am, will you come to our farewell party next week?" Terus Mrs. Tumijo berkata, bla bla bla, I have to be in Bali for a conference. Diundang untuk datang ke pesta perpisahan. Farewell party berarti pesta perpisahan. Nanti dulu deh. Ntar dulu Pak Bimo. Takut kedengeran. Oke, dari ulang ya Pak Bimo untuk teks yang Sundari sama Mrs. Tumijo. Oke, nah ini ada teks percakapan selanjutnya antara Sundari dan Miss Tumijo. Nah, Sundari berkata, "Ma'am, will you come to our farewell party next week?" Kemudian Miss Tumijo berkata, bla bla bla, I have to be in Bali for a conference. Diundang datang ke pesta perpisahan, tapi Miss Tumijo bilang harus ada di Bali. Berarti dia menerima ajakan tersebut atau menolak? Sudah pasti menolak karena dia harus ada di tempat lain. Maka kita bisa bilang, I'm sorry, I can't. Kemudian clerk, can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Customer bla bla bla, and then the clerk, the menswear department is over there. It's to the right of the shoe department. Nah, berarti si clerk ini memberitahukan letak menswear department. Letak itu kata kuncinya. Nah, di sini berarti customernya pasti sebelumnya bertanya di mana letaknya. Makanya jawabannya memberitahukan tentang letak. Yang manakah pilihan jawaban yang bertanya tentang letak si the menswear department? Jawabannya adalah yang C. Can you tell me where the menswear department is? Where, di mana? Kita sudah tahu bahwa where digunakan untuk menanyakan tempat. Di sini soalnya berikutnya bukan lagi melengkapi dialog, tetapi adalah kalian menyimpulkan berdasarkan sebuah teks. Teksnya lengkap. I have two best friends whose names are Gigis and Yuko. Gigis is calm, she can dance and sing well. Yuko cannot dance or sing, but she's good at martial arts such as taekwondo. Yuko can also swim well. And the question is, what can Yuko do? What can Yuko do? Kata kuncinya can dan Yuko. Kalian bisa lihat di sini, Yuko can't dance or sing. Dia nggak bisa nari ataupun nyanyi. Jadi kalau ada dibilang dia bisa nyanyi dan nari, udah pasti salah. Maka jawaban A ada singing salah, jawaban B ada singing salah, jawaban D ada singing salah. Otomatis jawabannya adalah C. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa baca lagi teksnya.
Di kalimat terakhir dia bilang Yuko can also swim well. Oh, berarti cocok swimming. Terus sebelumnya ada she is good at martial arts such as taekwondo. Berarti taekwondo juga betul. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Sama seperti di bab 1 ada soal menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Sama, kalian ubah dulu angka-angka ini supaya kalian gak pusing ke bentuk kalimatnya. Setelah itu kalian baca satu-satu. Di sini ada yang beda sendiri, I eat. Yang lainnya I will. Bisakah kalian berkata I eat? Tidak bisa. I dan eat sama-sama bisa menjadi subjek. Atau yang satunya subjek, yang satunya objek. Karena it dalam bentuk subjek dan objek kebetulan sama. Tapi tidak bisa diletakkan berdampingan seperti ini. Otomatis A salah. Jawabannya tinggal B, C, D. Yang mana yang paling tepat? Apakah I will if at home stay it rains? Atau I will rains at home if stay it? Atau I will stay at home if it rains? Rains di sini artinya hujan. Stay at home itu berdiam diri di rumah. Yang paling tepat adalah yang D. Saya akan berdiam diri di rumah kalau hujan. Okay, so that's it for today. I hope you understand everything. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.